Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fin nujumir rasyad, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di awal khutbah ini mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Dalam arti kata takwa, mari kita perbanyak melaksanakan perintah Allah dan usaha kita untuk menjauhi larangan Allah. Dengan sekuat tenaga mari kita berusaha untuk menghindarinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Paling tidak lisan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberi kesempatan untuk beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang kita terima sampai saat ini paling tidak akan tetap bertahan seperti ini, dan mudah-mudahan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi kesempatan untuk bisa beribadah. Kita sehat, karena di tengah ancaman COVID-19 yang merupakan musuh yang tidak tampak bagi kita, yang kasat mata, yang benar-benar tidak terlihat oleh mata telanjang, tapi dampaknya sangat kerasa sekali oleh kita sekalian. Tapi kita dengan izin Allah diberi kesempatan untuk dapat sujud menunjukkan jati diri kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus masih mampu menunaikan ibadah puasa yang sudah masuk pada hari-hari akhir ini. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, musuh yang tidak nyata ini merupakan ujian keimanan bagi kita, ujian ketakwaan bagi kita. Sebatas mana lisan kita yang sudah berucap dan berikrar saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebatas mana kita mampu mengimplementasikan di saat ini. Boleh jadi kita di lockdown, boleh jadi kita tidak keluar rumah, tapi yang namanya iman dalam dada kita, apakah ini muncul dengan seperti ini? Kita benar-benar dikurung oleh rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Walaupun tidak semuanya merasa ketakutan, tapi mayoritas bangsa Indonesia ini sudah dikurung dengan rasa ketakutan yang sangat luar biasa oleh musuh yang tidak terlihat oleh mata kita. Ini bukan hal yang aneh kalau kita ini termasuk ke dalam orang-orang yang beriman. Karena kenapa? Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran
Ketika kita menyatakan beriman, apakah Allah percaya? Allah tidak percaya begitu saja. Ketika kita sudah bilang ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, maka Allah akan uji kita. Dengan apa Allah menguji kita? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa bassiris sabirin. Ini ujian Allah. Kita diuji dengan sedikit ketakutan, kita diuji dengan kekurangan. Ini merupakan ujian dari Allah. Kita takut padahal musuhnya tidak nyata. Kalau iman kita ini benar karena Allah, apapun ketika kita disuruh tidak keluar rumah, maka Allah akan beri hidayah kepada kita dengan banyak istighfar kepada Allah di rumah, dengan keluarga, dengan anak dan istri kita, dengan tetangga kita tetap baik. Karena kenapa? Lockdown itu bukan sarana untuk mencegah kekuatan iman kita kepada Allah, bukan mengkerdilkan iman kita kepada Allah. Justru dengan kita ini sendiri di depan dia di dalam rumah, maka seharusnya kita tambah khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, boleh jadi kita tidak bisa kemana-mana karena kita takut. Maka dengan ketakutan ini, apa ketakutan? Kalau kita tidak kerja, apa yang akan kita makan? Kalau kita tidak berbisnis, apa nanti yang akan kita makan? Bukankah ketakutan seperti ini yang ada dalam pikiran kita? Tapi Allah ini adil. Allah tidak akan menguji umatnya, umat manusia ini, umat Rasulullah, sebatas yang tidak mampu yang akan dipikul oleh kita. Allah uji kita dengan kemampuan kita. Jadi tidak perlu khawatir bagaimana nanti Allah menguji kita kemudian kita kekurangan. Tidak usah khawatir kita. Pasrahkan semuanya kepada Allah dengan tetap mengikuti anjuran pemerintah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Tapi apa yang disarankan pemerintah sebagai ulil amri, jangan kita tinggalkan. Kalau kita ingat rizki Allah, Nabiullah Sulaiman merupakan utusan Allah yang paling kaya di dunia ini, mengerti semua bahasa binatang. Suatu ketika Nabiullah Sulaiman ini melihat semut yang ada di tengah air, ada di bawah air. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Wahai semut, apa yang engkau makan?" Allah memberi rizki padaku ya Nabiullah Sulaiman dengan mengirimkan kodok, memberikan aku sebutir kacang untuk 1 bulan. Cukup itu. Cukup wahai Sulaiman. Kalau begitu aku yang akan menanggung rizkimu. Kemudian kodok itu dilarang memberikan rizki lagi. Menurut Nabi Sulaiman dilarang untuk memberikan rizki kepada kodok yang merupakan amanah dari Allah. Dilarang oleh Nabi Sulaiman, tanggunganku. 1 bulan berikutnya Nabi Sulaiman datang lagi, datang ke kodok itu. Ternyata kacang yang tadinya sebutir masih tinggal separuh. Nabi Sulaiman tanya, "Wahai kodok, kenapa masih tinggal separuh? Padahal sudah 1 bulan, harusnya kacang ini sudah habis engkau makan oleh semut ini. Kenapa masih tinggal separuh?" "Wahai Sulaiman, ketahuilah engkau ini manusia, tidak bisa mengatur nasib manusia. Allah yang atur semuanya. Aku persiapkan tinggal separuh ini. Manakala engkau lupa, sifat manusia ini pelupa, maka masih tinggal separuh lagi ini, cukup untuk 1/2 bulan ke depan." Apa yang bisa diambil dari hikmah ini? Allah atur seperti ini biar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita lebih pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah memvonis Allah tidak adil, tidak. Bukan malah memvonis Allah kenapa ujian diberikan seperti ini, tidak. Justru dengan ujian seperti ini, iman kita harusnya tambah muncul kepada Allah. Kita bersyukur, ya Allah, engkau telah uji imanku.
bagaimana nanti imanku ke depan semakin baik. Ini yang seharusnya muncul di tengah-tengah pikiran kita dalam keluarga kita. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Selanjutnya kita bersyukur kita mampu berpuasa Ramadan sampai sekarang tanggal 29, tinggal sehari saja besok. Pahala semakin besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala semakin ada di depan kita ini sudah sangat luar biasa. Bahkan sholat tarawih nanti baik dilaksanakan di masjid, di rumah berjamaah dengan keluarga, ini tetap pahalanya wa waladathu kal ummu, sama dengan anak yang keluar dari rahim ibunya. Ini pahala tarawih yang nanti malam, betapa luar biasanya. Tapi kadangkala yang namanya manusia, yang namanya kita ini sebagai umat manusia yang awam, nafsu kita lebih tinggi dari iman kita. Manakala tidak berjamaah di masjid, manakala tidak berjamaah di musola, di rumah biasanya malas. Manakala kita di rumah dengan istri ini lebih enak bersantai, ngobrol-ngobrol, lihat televisi. Bukan malah enak-enak bersujud kepada Allah, kemudian berzikir, kemudian bertadarus kepada Allah. Karena bertadarus itu baca Al-Quran, kita bincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita zikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadi malas berbicara dengan Allah di rumah. Kita malas menghadap Allah di rumah. Karena kenapa? Tidak dilihat oleh orang banyak. Ini ujian keimanan. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Selanjutnya di penghujung Ramadan ini, kita jangan lupa satu kewajiban kita untuk zakat fitrah. Banyak sekali sekarang ini dalam ancaman COVID-19, bagaimana tentang pengeluaran zakat fitrah. Ada yang di awal Ramadan sudah ditarik, bahkan ada yang sebelum Ramadan sudah ditarik. Bagaimana hukumnya? Tidak usah bingung. Imam madhab kita, Imam Syafi'i membolehkan ditarik di awal Ramadan, kemudian dibagikan karena suatu keadaan yang mendesak, boleh-boleh saja. Kemudian Imam Ibnu Hanbal sama Imam Hanafi lebih mudah lagi, tarik sebelum Ramadan tapi distribusinya tetap di bulan Ramadan, paling akhir sebelum sholat Id dimulai. Boleh-boleh saja karena keadaan yang sangat mendesak. Tapi juga kita perlu harus ingat, siapa yang wajib menerima zakat ini, 8 ahnaf ini sudah sangat paten dalam Al-Quran. Jangan dirubah-rubah. Anak yatim tidak punya hak di dalam zakat fitrah ini. Kita kadangkala salah kaprah, karena dia anak yatim juga tidak mampu lagi, kemudian diberi zakat fitrah, tidak punya hak di sini. Ini jadi pembelajaran bagi kita. Yang paling berhak dari 8 ahnaf itu fuqara wal masakin. Itu yang paling berhak. Sekarang ini yang namanya fakir, yang namanya miskin, ambil kriteria agama, bukan ambil kriteria pemerintah. Enggak cocok. Kenapa? Bukan mau menjelekkan pemerintah, tidak. Kalau orang miskin menurut pemerintah kita, rumahnya yang dari masih dinding bambu, kemudian rumahnya masih berlantai tanah, ini termasuk dalam kategori miskin. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah mampu, rumahnya dari tembok, lantainya sudah di keramik, ini masuk orang yang mampu. Padahal gara-gara COVID-19 ini makan saja dia sulit, harus ngutang ke sana kemari. Apakah ini tidak boleh mendapatkan? Ini masuk dalam kategori fakir dan miskin. Karena kenapa? Tidak ada yang mau dimakan untuk hari ini. Dia masih hari ini mencari hari ini untuk dimakan. Ini yang perlu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dengan COVID-19 ini semuanya bisa berubah. Jangan pandang karena dia ini punya rumah yang bagus, tapi dia padahal serba kekurangan dalam gara-gara COVID-19. Ini yang perlu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kemudian bagaimana distribusinya?
Kadangkala kita distribusi kita lambat. Menjelang sholat Id, bahkan ketika takbir sholat Id baru dimulai, jangan. Itu sudah tidak termasuk dalam zakat fitrah. Sebelum matahari terbit, sebelum sholat Id dilaksanakan, sebelum Allahu Akbar ini berakhir ketika mau iqamah untuk sholat Id, maka zakat itu harus sudah terpenuhi semua, diberikan kepada yang berhak menerima 8 ahnaf tadi. Fakir miskin yang menjadi program utamanya. Kita harus sadar, rumah bukan menjadi ukuran, pakaian bukan menjadi ukuran, tapi dalam agama kita yang menjadi ukuran itu makan. Kalau dia mencari sekarang untuk makan sekarang, dia masuk kategori miskin. Dia mencari sekarang untuk besok sudah tidak masuk kategori miskin. Dia mencari sekarang untuk sekarang saja tidak cukup, dia masuk ke dalam kenapa? Orang yang fakir. Ini kita bisa lihat dari tetangga kita. Kita bisa ukur bagaimana tetangga kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita diberi kemampuan untuk bisa makan dan minum dengan baik. Kita diberi kemampuan oleh Allah untuk cukup dalam keluarga. Kita bersyukur, jangan sampai kita tidak bersyukur. Ini adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tertipu oleh keadaan yang seperti ini. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian ketiga zakat fitrah berapa ukurannya? Banyak yang mengatakan 2,5 kg makanan pokok berupa beras. Tidak. Yang benar, satu sok itu adalah 2,8 kg beras. Kemudian MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al-Irsyad telah menyatakan bahwa ukuran berasnya adalah untuk zakat 3 kg yang harus dikeluarkan masing-masing pribadi. Kemudian jikalau ada orang yang meninggal sebelum sholat Id ini, apakah wajib untuk zakat fitrah? Tidak wajib. Kemudian kalau ada anak yang anak yang lahir sebelum sholat Id, sebelum terbit matahari, sebelum terbenam matahari, ukurannya adalah sebelum terbenam matahari. Bagaimana tentang anak ini? Maka anak ini wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Sebelum adzan maulid berkumandang, sebelum kita berbuka puasa, ada bayi yang lahir, maka bayi ini juga wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Ini kadangkala kurang menjadi perhatian bagi kita. Makanya setiap orang yang mengatakan bagaimana zakat fitrah, hendaknya kita dengarkan dengan baik, kemudian kita terapkan, kita bagikan kepada yang sangat membutuhkan. Maka kalau sudah demikian, puasa kita tidak digantung oleh Allah antara langit dan bumi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa urusanku kata Allah, bukan urusan malaikat. Malaikat raqib dan atid tetap mencatat amal kebaikan kita. Setiap hari dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Tapi yang namanya pahala puasa, Allah yang memberikan. Mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita yang sunnah dan yang wajib, kemudian qiraah kita, tadarus kita, qiyamul lail kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dipanjangkan untuk sampai kepada Ramadan yang akan datang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang penuh dengan barokah, dengan umur yang ditambah dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan umur yang ditambah keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh-solehah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan lingkungan kita diberi keamanan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.